sih? Kita gangguin yuk. Capek ah. Kita kagetin aja yuk. Ayo. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Wah, kok ngagetin sih, Nif? Oh, kelihatan bengong ya? Kita ini tadi lagi tadabur langit. Coba lihat langit teman-teman ya tadi ya. Langit seperti atap tapi nggak ada tiangnya. Subhanallah. Makanya kita mentadaburi keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngomong-ngomong masalah langit, benda-benda yang ada di langit, Kak Andri ada kisah nih. Mau dengar nggak kisahnya? Oke, kalau gitu kita masuk ke acara kita yang sudah kita biasa lihat, yaitu kisah anak soleh. Aku cinta Islam. Oke, yuk silakan duduk yang rapih. Kita akan mulai. Kita ada yang lupa. Kita belum ngasih sapa dan salam sama teman-teman kita yang ada di rumah, pemirsa Niaga TV. Kita kasih salam dulu bareng-bareng. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Wah, mudah-mudahan pemirsa teman-teman kecilku yang ada di rumah Niaga TV semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang Kak Andri tadi sama teman-teman nih pemirsa Niaga TV, teman-teman kecilku yang ada di rumah, tadi ngelihat langit, kita bertadabur alam, kita melihat langit yang alhamdulillah subhanallah sejuk seperti ini, cerah. Kita berpikir, wah Allah itu maha agung teman-teman. Allah itu bangun seperti atap bumi ini, tapi nggak ada tiangnya. Coba kalau kita lihat rumah kita, lihat rumah kita ada atapnya, pasti ada tiangnya. Iya nggak? Iya. Tapi Allah bangun langit nggak ada atapnya. Nggak ada tiangnya. Kok ada atapnya? Jadi salah Kak Andri. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah tadi langit. Tadi kita lihat ada yang bersinar di sebelah sana. Di arah timur kita. Itu ada yang menyinari kita setiap pagi, apa namanya? Matahari. Matahari. Nah, tadi Kak Andri berpikir, matahari, kita ada kisah ternyata tentang matahari. Mau dengar nggak nih? Mau. Teman-teman pemirsa Niaga TV, mau dengar kisahnya? Kita akan berkisah tentang seorang Khalilullah. Siapa Khalilullah? Nggak tahu. Nggak tahu? Pemirsa Niaga TV di rumah tahu Khalilullah? Khalilullah artinya adalah kekasih Allah. Kekasih Allah. Siapa dia? Siapa dia? Nah, dia adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Iya, jadi Nabi Ibrahim panggilannya punya nama lain atau sering kita sebut dengan Khalilullah atau kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Kenapa sih dikasih nama kekasihnya Allah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ternyata kenapa diberikan Khalilullah, nama Khalilullah, karena Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dia kuat, dia sabar dalam berdakwah untuk mengajak kaumnya untuk menyembah kepada Allah. Makanya disebut dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim juga biasa kita sebut, kita kenal dengan sebagai bapak para nabi. Kenapa disebut bapak para nabi? Soalnya anak keturunannya melahirkan seorang nabi. Wah, betul. Disebut bapak para nabi karena keturunannya Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi. Contohnya Nabi Agung, nabi kita siapa nah? Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa lagi? Nabi Ismail. Ismail. Siapa lagi? Ishak. Nuh. Nggak ada yang. Nuh kan sebelum Nabi Ibrahim. Berarti keturunan apa tanjakan? Oh, tanjakan. Nggak ada tanjakan. Keturunan itu artinya anak-anaknya. Berarti kalau Nuh bukan anaknya. Oh, dia udah jauh di atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Lut juga keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya,
banyak para nabi yang ternyata dia keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia waktu kecilnya ternyata teman-teman, ia adalah anak yang pandai. Tapi di sekitarnya, di lingkungan masyarakatnya, itu semuanya aneh. Anehnya dari mana? Banyak kemusyrikan yang terjadi lagi, seperti kaumnya Nabi Nuh. Mereka bahkan lebih melenceng lagi daripada kaumnya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kaumnya Nabi Nuh atau Nabi Samud atau Soleh. Mereka lebih melenceng lagi. Bahkan sampai-sampai yang lebih mengkhawatirkan dari keadaan ini adalah ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat Tuhan. Kok pembuat Tuhan? Nama ayahnya Nabi Ibrahim Azhar. Nah, kok pembuat Tuhan? Maksud Kak Andri, pembuat Tuhan adalah pembuat patung yang disembah oleh kaumnya Nabi Ibrahim pada saat itu. Nabi Ibrahim adalah anak yang pintar. Pada saat itu ada kaum yang dia sukanya menyembahnya ke bintang-bintang. Disebut dengan Sobi'in. Jadi kalau malam tiba ada bintang bertaburan banyak di langit malam yang gelap, indah. Mereka semua beribadah kepada bintang itu. Mereka semua menyembahnya kepada bintang. Mereka mintanya kepada bintang. Nah, itu disebut dengan Sobi'in. Nabi Ibrahim berpikir, kok aneh ada orang yang kok menyembahnya ke bintang. Menyembahnya ke bintang. Emangnya bintang bisa ngasih rezeki? Gak bisa. Emangnya bintang bisa menghidupkan? Kok ketika malam tiba, mereka semua nyembahnya ke bintang ya? Nabi Ibrahim pintar, makanya dia berpikir seperti itu. Kenapa ya? Kalau gitu, aku mau cari tahu siapa sih Tuhan kita. Pada saat itu dia berpikir seperti itu. Siapa sih Tuhan kita? Siapa? Allah. Harusnya Tuhan kita Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim masih mencari siapa Tuhan kita. Nah, mau tahu kejadiannya apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika dia mau mencari Tuhannya? Ya, kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini.